Shalom, terima kasih untuk kesempatan. Perkenalkan, nama saya Marvin Koneng, mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi BTS Bekasi, semester 5. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2, yaitu dalam mata kuliah Pastoral Konseling. Bagian yang akan saya presentasikan, saya akan lanjut dari materi sebelumnya. Pada poin kelima, yaitu bagaimana menanggulangi akar pahit. Yang pertama, caranya adalah kita mengaku dosa dan bertobat. Kedua, kita harus mengampuni. Ketiga, kita harus mengendalikan amarah. Keempat, jangan berdiam diri. Kelima, berdamai. Keenam, membuang akar pahit. Dan ketujuh, hidup dalam kasih karunia Allah. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam poin E, yaitu masalah kesembuhan iman. Yang pertama, bahwa hidup sehat sebagai sebuah idaman. Pada umumnya manusia di bumi ini menginginkan kehidupan yang sehat. Termasuk kita semua pasti menginginkan kehidupan yang sehat. Nah, dalam kehidupan itu kita seringkali ada yang namanya mendapat penyakit. Lalu kita lihat apakah penyebab dari penyakit itu. Yang pertama, ilmu kedokteran mengatakan bahwa jika seorang terserang penyakit, itu berarti ada bagian tertentu dari sistem mekanis tersebut yang mengalami kerusakan sehingga terganggu operasional sistem tubuhnya. Dan yang kedua, ditinjau dari segi Alkitab, bahwa melihat bahwa masalah rohani adalah penyebab utama sakit penyakit, akibat pertama oleh dosa dan kedua oleh iblis. Lalu mengapa Allah membiarkan penyakit itu ada dalam diri manusia? Pertama, manusia lalai memelihara kesehatan dan mengabaikan peraturan kesehatan. Kedua, karena kecerobohan manusia sendiri. Ketiga, karena Allah ingin mengajarnya akibat dosanya. Keempat, untuk merendahkan diri. Kelima, untuk mengerti kehendak Allah. Keenam, untuk mengajar agar lebih bersandar kepada Allah. Ketujuh, menguji kemurnian iman kita. Nah, kita masuk kepada poin selanjutnya, yaitu tentang penyembuhan penyakit. Pada zaman dahulu, penyembuhan penyakit masih dikuasai oleh para dukun, namun berkembang dengan berdirinya rumah sakit dan para dokter yang hadir. Bahkan sampai sekarang ini pun penyembuhan alternatif dan mengarah terhadap metode tradisional masih marak keberadaannya. Ini merupakan sebuah fenomena yang sering kita lihat. Namun selama fokus kita adalah kepada Yesus, maka itu tidak akan menjadi masalah. Selanjutnya itu tentang kesembuhan ilahi. Berbicara tentang kesembuhan ilahi, maka sangat erat hubungannya dengan iman, yaitu relasi yang kuat dengan Yesus sebagai sumber kesembuhan. Sekali lagi, relasi yang kuat dengan Yesus sebagai sumber kesembuhan itu sendiri. Poin yang keenam, yaitu makna minyak urapan. Pada masyarakat Israel, minyak zaitun adalah minyak yang dipakai untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Namun dewasa ini minyak urapan bukan sekedar melambangkan kehadiran Roh Kudus, tetapi dijadikan menuntaskan semua jenis persoalan dalam hidup dengan ajaib, mulai dari jodoh, rezeki, penyakit, penolak bala, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke poin terakhir yang akan saya bahas, yaitu tentang masalah pengampunan. Apakah pengampunan itu? Pengampunan adalah penghapusan sampai bersih, atau pelepasan atas tuntutan pembalasan, atau karena kesalahan atau dendam, atau pembebasan oleh utang. Jadi pada dasarnya pengampunan yaitu tentang penghapusan sampai bersih, baik itu kesalahan maupun utang kepada orang lain. Sampai di sini presentasi bagian saya. Terima kasih dan shalom.